sudah kenal sama Ibu kan? Ya. Nah, Ibu guru PL di sini dari UNCM Jambi Bukit Tinggi. Nama Ibu Rahma. Jurusan Ibu bimbingan dan konseling. Nah, sebelumnya Anda sudah pernah melakukan konseling individual? Belum. Ibu jelaskan ya. Konseling individual adalah suatu layanan yang mana adanya konselor dan konseli, yang mana konseli itu ibu dan konseling itu Ananda. Nah, tujuannya untuk mencari atau mencari solusi dari permasalahan yang Ananda hadapi dan Anda sampaikan kepada ibu. Kita mencari jalan keluar dari permasalahan yang Ananda hadapi. Nah, di sini itu ada asas, yang mana yang pertama itu asas kerahasiaan, yang mana semua yang Ananda sampaikan kepada ibu akan ibu rahasiakan. Namun apabila Ananda ingin mengizinkan ibu menyampaikan apa yang Anda ceritakan kepada pihak-pihak lain, maka akan ibu ceritakan. Namun apabila Anda tidak mengizinkan, maka ibu akan merahasiakannya. Nah, ada asas keterbukaan, yang mana Anda terbuka menyampaikan atau menceritakan permasalahan yang Anda hadapi kepada ibu. Nah, ada juga asas kesukarelaan, yang mana Anda sukarela untuk melakukan kegiatan kita, yaitu kegiatan konseling individual. Sampai di sini paham? Paham. Nah, kita akan melakukannya selama 30 menit. Nah, Ibu mau nanya, Ananda mengalami masalah atau ada kendala yang lainnya mau disampaikan kepada Ibu? Ada. Tentang masalah apa? Persahabatan dengan 4 kawannya. Gimana ceritanya? Sebelum si Jenny masuk ke sini kita main bertiga. Terus setelah kami bermain berempat, kami berdua tinggalin main sama si El. Dan kami sabar. Terus saya main. Coba pakai bahasanya juga. Nanti saya nanya maning main nggak main. Kadang kalau nong ngecek, nong lembek ngecek kok. Kadang nggak lembek ngecek kan, nong malah kalau ngecek. Tuh kalau nak sakit hati bu. Tuh kadang kalau awak latihan karena kini mungkin ada waktu bu. Kalau sampaian, malah maknya. Jadi kadang ngeceknya berdua sih. Tuh wak ya bu. Wak si esko biasa serah gitu. Biar tak kayak nampak nawak dalam tuh kadang baik kalau itu butuh. Kadang kalau nggak butuh ada campano. Berarti permasalahannya dulu berteman 4 orang. Datang anak Waruni jadi ikut berempat. Nah, yang anak baru ini berteman sama temannya yang biasanya bermain bertiga. Berarti Anda tinggal sama kawan Anda yang satu lagi. Nah, awal mula kenapa bisa yang anak baru ini berteman sama Anda yang bertiga? Ini main ikut tadi kami ikut sadana tuh kami berada main kirana kami banyak tidak kan baca kakak tuh jadi sahabat gitu. Terus sudah tuh kirana ini aja kan main baca. Oh, berarti anak baru ini yang ada domba kalian bertiga. Sampai sekarang masih berteman kan yang berempat? Masih buat tapi nggak terlalu dekat. Nggak terlalu dekat. Ada nggak adu mulut secara langsung? Nggak pernah. Berarti main belakang aja, kayak misalnya sakit hati dia aja gitu. Kalau yang satu lagi yang dekat sama Anda tuh, yang sekarang ada nggak curhat-curhat gitu? Apa dibilangnya? Kadang ngejan Malaysia kudanya main mantun sekali kadangnya main coba ketika jam betul tuh ngejan ngidol mungkin emang sifatnya mantun kan tuh ngejan kadang ngejan suka mau berdua saya kadang hanya dua sama edisi M dua itu sih tuh ngejan suka mau main berdua saya tuh kalian tidak saya kami tuh suatu orang mado coba ya karena pembicaraan nggak suatu. Selama ini bertemu berempat ada nggak main berempat sama-sama? Ya ibu tuh saya pada minggu kok saya di nasi main berdua gitu bawa berdua ditinggal
dalam minggu ini baru kan? Berarti udah 2 minggu, berarti 2 minggu gitu. Berarti selama ini dari kelas anak baru ini maksudnya dari kelas 7 semester 2 dia masuk sini. Berarti udah hampir setahun lebih dong. Ya, hampir setahun berteman. Pas pecahnya pas ini. Ada nggak merasa Ananda salah sama dia? Kayak cara ngomong atau kayak misalnya kelepasan ngomong? Ada bekas tua dalam meja mungkin pas saya pernah mood loh. Mungkin lah nggak macamnya gitu loh. Teman satu lagi? Yang satu lagi ada ngomong tapi ada yang lain gitu loh. Sekarang berarti agak berpecah ya? Berpecah. Tapi ada grup kan? Pasti ada grup kamar kan? Sering nggak gitu komunikasi di situ? Ada lagi? Terakhir tanggal 20 itu 20. Pernah nggak nanya sama dia kenapa kalian berdua ninggalin kami berdua gitu? Wah, ini cerita baru kalian baru bahas secara tiba-tiba nggak tahu kami dari bahas cerita. Untung namanya cerita. Ada lagi penjelasan yang lain. Kalau yang satu lagi tuh nggak ada nanya. Yang kawan cerita lainnya ngecek kalau batu nggak tahu itu kembali mana sih kayaknya sama yang dulu beda mana. Tuh kecam. Yo, ntar lah kalau terjadi, kecam gitu. Berarti udah nanya ya, udah berusaha untuk menanyakan kenapa bisa berpecah sama dia. Berarti dianya yang mungkin nggak mau ini mau nggak berteman lagi. Mungkin Terus sampai sekarang masih ini satu kelas kan? ya. Satu kelas di kelas ada nggak ngomong lagi berempat? Kayak misalnya kalau main sering misalnya berempat gitu ada. Ini jarak rumahnya dekat nih. Jauh-jauh semuanya. Berarti pas kenalnya di sekolah nih, nggak ada teman SD gitu? Teman Nggak ada. tapi nggak ada di situ kan? Nggak ada kawan SD yang nyambung sini kan antara berempat. Main di rumah di luar sekolah gitu berempat? Pernah? Kadang bertiga nih bu, kadang yang si Jeko nggak bisa. Berarti ya walaupun kalian kan berempat berteman, ini berdua, kalian berdua. Nah yang satu lagi yang teman dekat kalian pertama kali kalian dari kelas 7 itu masih ada kan, masih baik kan? Cuman yang Z ini yang agak kurang. Kadang kadang-kadang nasa gete bu, kalau cek sagete ini mengecek tanpa tandang dibawa kalau cek sagete memang. Jadi kalau makin saya gitu bang. Nah itu mau tanya, Anda anak keberapa? Pertama, bersaudara? 5. Yang kawan-kawan bertiga tahu. Orang itu anak yang Z kawan anak pertama. Ya. Anak pertama dari tahu jumlah saudaranya. Yang Jeko saudara dua. Bersaudara 2, dia anak pertama berarti ada adiknya. Jarak rumahnya jauh. Pernah ke rumahnya? Enggak. Yang kedua? Apa lagi? N ini anak pertama. Si R. R anak pertama. Si R anak kedua. Anak kedua. Dari berempat anak 3. Pernah ke rumahnya main? Ya sering. Kalian kalau main berempat yang paling sering ke rumah siapa? Si R. Berarti kayak base campnya di situ. Ya. Oh gitu. Yang satu lagi? Si itu bu, si S. Si S. Si S ini bertiga. anak pertama. Kedua. Anak kedua berarti anak pertama 2 orang, anak kedua 2 orang. Nah, kalian sering ngumpul di rumah si R. R ini yang dekat sama Anda atau yang dekat sama J? Yang dekat sama aja. Yang dekat sama J, tapi dia nggak pernah berubah sama kalian berdua. Yang pernah. Pernah berantem juga? Karena terapi hasilnya tapi enggak sampai ke orang-orang gitu bang, cuma ke orang ya bu. Itu pun kawan laki gitu. yang menyampaikan rahasianya. Yang menyampaikan hasil enggak ada. Yang si F tuh Si S. jadi pas tuh foto kasapan aja bu. Tiba lah jumpa, buat kira mana yang berangkat, buat sampai kalau kawan anak di dunia itu si S tuh bu. Betul lah kayak gitu mungkin. Baru-baru itu mungkin. Gitu. Berarti kan
Memang bertiga nih udah dari kelas 7 semester 1 udah dekat sampai sekarang. Dari awal masuk Dari PNS. PNS sudah kenal. Yang Zeni anak baru di sini. Alasannya pindah ke sini? Saya nggak tahu. Ciceknya dia pindah rumah. Pindah rumah. Nah, kalian kan berempat. Tuh kalau misalnya kayak misalnya berarti masih oke-oke aja dong di sekolah ini. Misalnya kayak ngomong ada, cuman kayak sering ditinggal aja gitu. Kalau misalnya kan tadi kan Anda bilang kalau misalnya dia ada butuh baru dia mendekat sama kami gitu. Itu ceritanya gimana? Kadang misalnya ada tugas di sekolah juga kan, dapetnya kalau itu ada tugas di bahaya ke persampaan gitu kan, yang dianggap itu. Gitu. Di kelas mesti ngomong kan. Nah, dari cerita yang Anda sampaikan sama ibu juga pernah mengalami seperti itu. Ibu juga berteman nih bertiga. Ibu bertiga berteman. Tahu kan kalau bertiga pasti ada yang tersisakan satu orang. Nah, itu posisinya ibu yang tersisakan. Soalnya yang dua orang ini rumahnya deket. Berdua tuh ibu yang jauh. Jadi ibu kan ngumpul sama kayak Zahra tadi. Kadang nggak bisa ngumpul kan. Kadang nggak bisa ngumpul sama dia kan. Terus misalnya kan ada kegiatan juga kayak misalnya waktunya transportasinya lah mau ke sana kan kalau jauh nggak ada. Teman-temannya pandai bawa Onda semuanya nih, berempat. Satu orang yang pandai. Siapa yang pandai? Oh, yang lainnya nggak pandai. Oh, gitu. Berarti kalau misalnya ngumpul jalan kaki. Iya. Tapi katanya jauh. Oh, gitu. Berarti kayak pulang sekolah langsung ngumpul di rumahnya. Oke, berarti orang tua teman yang sering kita ngumpul tuh di rumahnya tahu kan anak-anak kan. Gitu. Nah, tadi kan ibu cerita ibu juga berteman bertiga. Nah, rumah teman ibu yang dua nih dekat nih. Ibu yang jauh, ibu ada 10 menit naik Honda 10 menit. Nah, 10 menit atau 15 menitan. Nah, itu teman ibu dari SMP sampai sekarang. Nah, ibu juga pernah kayak gitu, kayak misalnya nggak bisa, kadang kan ngumpul tuh sore, kadang kan sore ada kegiatan lain, kadang nggak ada kendaraan ke sana. Nah, terus kadang ibu bilang juga ibu nggak bisa kayak misalnya Rahma nggak bisa ke sana karena nggak ada kendaraan. Nah, terus kadang waktu main berdua kan, kadang ibu tanya juga kayak sama kayak tadi, kalian merasa nggak kalau Rahma jauh ini Rahma bilang kan, tapi ibu bilang kan, terus kayak iya, soalnya ibu kayak merasa kayak nggak dekat kan, soalnya langsung ngumpul tiap hari. Terus kadang misalnya kayak oke lah kalau misalnya dekat rumahnya sering ngumpul, tapi sekali-sekali datang ke rumah gitu lah, main ke rumah kan kalian berdua kan, saya Rahmanya sendiri, ibunya sendiri di rumah yang paling jauh. Nah, terus di sekolah juga kayak gitu, kayak misalnya kayak kan beda cerita lagi dong kalau misalnya orang tuh sering ngumpul cerita-cerita ini kan beda ceritanya. Mana tahu kalian berdua ada salah ngomong sama dia, tapi udah pernah nanya. Soalnya ibu juga pernah kayak gitu, rupanya ibu salah ngomong tapi ibu nggak sadar, makanya orang tuh kayak menyisihkan ibu. Terus ibu tanya, orang tuh yang bilang sama ibu, kamu nggak tahu nggak kamu ada salah sama saya, katanya sama ibu kan. Enggak, soalnya ibu nggak nyadar kalau ibu kayak saya ngomong sakit hatinya sama kita dari omongan saya, makanya dia kayak menjauh gitu. Mungkin kayak gitu lah. Coba bilang kayak gitu sama temannya, sama kayak ibu juga bilang, oh iya saya ada salah, kalau misalnya saya minta maaf loh, gini loh gitu. Mana tahu ada salah, makanya dia kayak gitu sama kalian. Soalnya mas dari kalian kelas 7, ini dia kelas 8 nih, udah hampir setahun, tiba-tiba 2 minggu nih menjauh. Mana tahu ada salah kan, sama kayak misalnya salah diri kita nggak nyadar loh kan. Orang-orang kan misalnya mereka pendamnya segan karena kita udah lama teman, kalian tuh kadang misalnya segan juga karena misalnya udah kayak ngomong segan lah ngomong kayak gini, tapi kita kan berteman berempat tuh harus terbuka kalau misalnya ada salah temannya, sampaikan kamu salah loh kayak gini, nggak boleh kayak gitu kita. Gitu juga sebaliknya, kalau misalnya sesama teman kan sesama menjaga, nggak boleh misalnya meninggalkan. Coba tanya dulu sama temannya, misalnya kan sama Jenny, saya ada nggak salah sama kamu atau salah perkataan atau perbuatan gitu, sampaikan aja, nggak apa-apa, saya nggak marah kok gitu. Ya, kalau nonton ibu kesian karena
Bila ada ceknya aku kadang kalau nasi aku kenapa sih Berarti orang tuh nggak mau terbuka. Ya udah, kalau misalnya orang tuh nggak mau terbuka, ya udah kamunya bodo amat aja. Kan udah kita udah nyampain, udah kita misalnya perasaan kita untuk menyampaikan itu kan udah tulus tuh nyampain. Kalau misalnya orang tuh terbuka, ya udah mau gimana lagi kan. Pokoknya kita udah coba tuh kan. Kalau misalnya nggak mana, berarti kita juga harus jangan terlalu berharap juga sama orang, jangan terlalu terbuka juga sama orang, karena kalau terbuka itu nanti mana taunya ini disebarnya kayak tadi kan disebarnya aibnya dituju nanti kita kayak gitu. Pokoknya ya berteman boleh tapi jangan terlalu terbuka. Dan apabila kita misalnya teman sudah menjauh, tanya dulu kita ada salah enggak. Kalau misalnya dia nggak mau ngomong, ya udah diam aja, berarti aku nggak ada salah dong. Kalau dia nggak ngomong, kalau ngomong kan pasti dia iya ini kamu gini. Kalau misalnya nggak katanya kan nggak ada dong, ini nggak ada, biasa aja. Ya udah berarti biasa, jangan bawa perasaan juga gitu. Happy aja, ya udah berarti aku nggak ada salah dong berteman. Ya udah kalau misalnya kalian berdua berteman, kami berdua aja berteman kan. Tapi kalau misalnya mau ngumpul ya udah aja, kalau nggak bisa ya udah kalian aja yang main gitu. Begitu. Coba aja, kalau udah coba minta maaf sama dia atau nanya ada nggak masalahnya gitu. Kalau misalnya nggak mau, bilang berteman Sabtu petang loh. Sabtu. Soalnya kita kan berteman nih, bilangnya kayak itu. Nggak mungkin nggak ada dong. Kenapa kalian tiba-tiba menjauh kami berdua? Selama 2 minggu ini kalian menjauh, nggak mungkin nggak ada dong kita. Pasti ada gitu. Buka aja lah gitu. Nah, kalau misalnya Gara-gara latihan kok kayaknya jarang kami main dengan gitu. Latihan mungkin. Makanya ibu bilang orang yang sering ketemu tuh akan bercerita terus dan kita akan ketinggalan ceritanya. Maka kadang kita nggak nyambung. Sama kayak ibu, orang tuh sering ngumpul. Kadang ibu nggak bisa loh, kayak misalnya seminggu tuh 2 kali. Ibu nggak bisa sekali, itu kan beda ceritanya. Apalagi Nena mau latihan, mau latihan pertandingan kan. Berarti waktunya itu, berarti memang nggak ada masalah. Cuman orang tuh udah cerita, misalnya beda cerita, kayak kita aja yang nggak nyambung lagi kita. Kan udah nanya tuh berapa hari ya? Hari apa tandingnya? Tanggal 27. Tanggal 7. Berdua latihan. Yang berapa nih berdua? Sama siapa latihan? Sama si Evo. Sama si S berdua. Berarti ya waktu mainnya nggak ada lagi. Soalnya difokuskan untuk latihan. Kadang dulu sering cecetan, sekarang Tapi udah nyoba kan untuk minta maaf. Kalau misalnya nggak mau dia, ya udah berarti ya itulah ya teman ya. Berteman itu kayak gitu, jangan terlalu terbuka, jangan terlalu bawa perasaan ke teman. Nantinya kita yang jatuh kayak gini kan, kita yang kan sakit hatinya kayak itu, tinggalin kan sama temannya, kayak kita merasa disisihkan ya kan. Itu jangan terlalu berharap. Kalau misalnya ada waktu ya udah main gitu. Karena ya karena masa-masa SMP ini masa-masa banyak tuh, masa-masa pertemanan, masa-masa di rumah, masa di sekolah, masa percintaan tuh banyak tuh sangkut pautan. Soalnya yang benar-benar teman tuh dapatnya waktu SMA. Waktu SMP itu masih perkenalan. Masalahnya makanya waktu SMP dilarang untuk pacaran. Sekolah SMA pun dilarang. Kenalan aja. Kenalan, banyak teman. Tapi ya teman tuh dipilih-pilih, pilih teman yang baik. Jangan pilih teman yang mengarahkan kita ke jalan yang bagus. Nah, ada lagi yang mau diceritakan? Nah, kan udah Anda sudah cerita sama ibu tentang itu. Tadi juga ibu udah kasih saran atau solusinya. Kan tadi udah coba katanya untuk minta maaf sama nanya apa salah kita, tapi temannya tidak merespon dan tidak mau terbuka untuk menyampaikan itu. Ya udah, menurut ibu jalani aja dulu. Mana tahu dia mungkin belum mau terbuka. Mana tahu besok-besoknya dia mau menyampaikannya apa salah kita sama dia gitu. Ya udah kayak bersikap biasa saja. Misalnya kalau orang tuh bermain berdua, ya udah oke, waktu orang tuh bermain berdua, mana tahu besoknya bedanya berempat kan. Mungkin ada rahasia orang tuh berdua, makanya orang tuh belum mau terbuka sama kalian berdua kan. Terus itu saran ibu sih sama Ananda juga kan. Nah,
kan kita udah melaksanakan kegiatan ini. Ibu mau nanya, gimana perasaannya setelah menyampaikan semua ceritanya kepada ibu? Lega, terpendam. Makanya cerita aja ke orang yang tepat, dan menurut Ananda itu bisa menjaga rahasia kita. Jangan cerita ke semua orang. Nanti semua orang kayak masalah kemarin, diceritanya ke sini, disebarluasnya ke sini, kan kita yang malu gitu. Nah, terus ibu mau tanya juga, mau nggak melaksanakan kegiatan kita ini lagi? Mau. Besok-besoknya kita melakukan kegiatan kita ini juga, bimbingan konseling lagi di waktu yang sama, sama juga. Nah, ibu juga berterima kasih karena sudah mau menyampaikan atau menceritakan permasalahan yang Anda alami kepada ibu, udah percaya kepada ibu. Nah, itu udah meluangkan waktunya juga. Nah, tadi perasaannya lega, senang. Nah, terus karena waktu kita juga udah mau habis ya, udah sampai setengah jam juga cerita-cerita, udah ibu kasih juga sarannya tadi, udah dilaksanain juga tadi kan, tapi temannya yang nggak mau, ya gimana lagi, gimana cara kita lagi kan. Ibu, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, dan ibu akhiri juga terima kasih sekali lagi ya.